Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, agar pembelajaran yang kita pelajari bermakna dan bermanfaat buat kalian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa membantu ibu memimpin doanya di depan? Saya dulu. Oke, silahkan ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, oke, terima kasih Kak Tia. Oke, sebelumnya hadir semua atau ada yang sakit? Hadir semua, Bu. Oke, kan sebelumnya Ibu sudah mengirim materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalian sudah belajar kan? Di Google Classroom. Sudah belum? Oke, jadi kita akan membahas kelanjutannya hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Kita belajar tentang iman kepada hari akhir. Nah, diharapkan setelah adik-adik mempelajari pembelajaran hari ini, adik-adik bisa mengetahui apa itu iman kepada hari akhir, apa hikmah mempelajari iman kepada hari akhir, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, menurut kalian apa yang akan terjadi setelah kematian? Apa yang akan terjadi setelah kematian? Kita dibangkitkan, Ibu. Iya, betul sekali. Ada lagi? Kita diminta pertanggungjawaban. Iya, betul sekali. Nah, kemudian iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa kehidupan di dunia itu pasti akan berakhir dan seluruh umat manusia akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hari pembalasan kelak. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan video yang menjelaskan lebih dalam terkait pembelajaran mengenai iman kepada hari akhir. Adik-adik perhatikan ya. Baik, Bu. Karena nanti akan Ibu tanyakan apa saja yang kalian tangkap dari video yang akan Ibu. Oke, Ibu putar ya. Baik, Bu. Hari akhir menurut bahasa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari menegakkan hukum Allah yang seadil-adilnya. Keterangan-keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 177, Quran Surah Al-Fatihah ayat 4, dan Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, kajian ilmu pengetahuan, dan kajian melalui panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kita akan mempelajari akan nilai-nilai keimanan pada hari akhir. Kita bisa perhatikan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 97. Hari akhir atau hari kiamat menurut
Al-Quran dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk. Keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat, di antaranya dalam Quran surat At-Takwir ayat 1-3. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung benda-benda bumi pun bertebaran bersama kabut, sementara manusia akan kacau balau kebingungan dan hanya Allah yang maha tahu. Peristiwa hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Pertama, menurut ilmu geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah dia gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor yang menyala atau hancur. Yang kedua, menurut teori fisika, jika suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga bersinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dunia. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. Pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sifat takabur atau sombong dalam diri. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah, seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, serta perbuatan-perbuatan baik lainnya. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan melakukan ibadah seperti sholat, maupun dengan perilaku-perilaku sosial, seperti kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Serta yang keenam, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Nah, itulah pembelajaran yang menjelaskan terkait iman kepada hari akhir. Nah, sekarang masing-masing kalian bisa menyebutkan apa saja yang kalian ambil dari video yang sudah kita nonton bersama. Ya. Irma, ada bisa memberikan tanggapan? Ini Bu, saya jadi tahu bahwa iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman. Iya betul. Ada lagi? Selain kita mempercayai bahwa hari akhir akan terjadi, dengan mempelajari atau mengimannya rukun iman yang keenam, kita juga bisa mengetahui bahwa semua yang kita lakukan atau yang terjadi di muka bumi ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nah, sekarang Ibu mau tanya, Indri, berikan contoh perilaku yang mencerminkan rukun iman yang rukun iman yaitu iman kepada akhir. Dalam kehidupan sehari-hari, dampak baik apa yang bisa kita dapatkan?
dan kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sudah dapat. Oh, kalau gitu kita beralih ke tema yang lain dulu. Andini. Yang saya dapat itu kita harus jujur dalam perkataan dan perbuatan, karena amanatnya tadi dunia itu pasti diminta bertanggung jawab, jadi kita harus melakukan amal yang baik. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Andini. Oke, selanjutnya kita kembali kepada Indri. Sudah dapat jawaban Indri? Kita harus lebih banyak beribadah itu supaya yang kita pertanggungjawabkan nanti itu menjadi bekal kita untuk diserahkan ke hari-hari nanti. Iya, betul. Oke, Saskia, apa perbedaan iman kepada apa perbedaan kiamat kubro dan kiamat sugro? Kalau kiamat sugro itu kiamat besar, kalau kiamat sugro itu kiamat kecil. Contohnya kiamat sugro? Kiamat sugro contohnya itu kayak misalnya nih, kalau kiamat sugro kan kiamat kecil, misalnya kayak terluka gitu tuh kiamat kecil tuh. Ya, terluka begitu. Kematian juga ya? Kematian. Ya, betul sekali. Oke. Ya, Masya Allah. Ternyata kalian sangat memperhatikan videonya ya. Oke, untuk mengetahui seberapa dalam lagi kalian memahami terkait materi rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, Ibu sudah menyiapkan sebuah game yakni Kahor. Jadi semuanya silakan buka HP-nya dan akses. Sudah Ibu? Sudah? Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Oke, silakan. Ini siapa coba mulai bertanya. Maksudku punya masih mau muat sih. Sama. Boleh di situ soalnya. Tapi memang itu begini ini lihat di sana. Ini ada di sini. Bapak mulai kamu. Sabar Bu. Jadi nanti itu begini Bu. Benar. Jadi sudah? Jadi tidak? Waktu habis semua. Oke, kita lanjut ya. Aduh. Oh, yang di posisi teratas dah ya. Oke, soal nomor 2. Yaumul Milad. Oh, betul semua, Masya Allah. Berarti kita pintar. Siapa yang Bahasa kenapa peringkat 3 sih? Gimana? Baca dulu saja ya. Mampus, saya tidak tahu. Nggak tahu sih, lupa. lupa Ibu? Masalah. Anak kan? Al-Falaq, Al-Ikhlas. Masa nggak ada yang KW gini? Tadi videonya ada Allah. Masuk video. Ini gampang ini. Pokoknya paling panjang jawabannya. Bunyi, pintar dibaca. Kita sudah gitu. Teman-teman apa? Yang intinya itu yang paling panjang apa? Kayaknya deh. Mau kalah. Yes. Yang benar. Saya ini kalau membiarkan manusia memutuskan nanti terus. Satu turun. Oh, ya, tidak ada yang bisa menggeserkan cahaya ya. Hui. Sama satu perlakuan sama kamu. Perlakuan mencerminkan Menyontek. akhir. Menyontek. Ya, itu contohnya. Oke, pertanyaan terakhir.
coba. Ada Waktunya ini baca coba. ini tuh ibu lagi. Foto dulu. Kita Yeah. Siapa tuh? Indri. Foto Indri. Pacar dia Indri siapa? Lima. Dan pemenangnya adalah Yeay. Yeay. Oke, tadi bagaimana gamenya? Seru? Seru, Ibu. Oke, meskipun masih ada yang salah ya, padahal sebelumnya videonya sudah memberikan keterangan yang sangat jelas dan penjelasan itu juga sepertinya sudah sangat jelas. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran hari ini adik-adik bisa di dunia itu lebih memperbaiki ibadah, lebih dekat lagi kepada Allah untuk mempersiapkan pertemuan kita di Yaumul Hisab nanti. Yang mana kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia, yaitu di padang mahsyar. Oke, cukup sekian pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Oh ya, sebelumnya Ibu sudah mencantumkan tugas di Google Classroom. Jangan lupa diakses dan dikerjakan ya. Batasnya sampai jam 12 malam ini. Oke? Baik, pembelajaran hari ini cukup sekian. Mari kita berdoa. Doa kepada seluruh majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta